Selamat sore, berjumpa lagi pada acara Danamon Financial Friday bersama saya, Julius Ardi. Pertumbuhan ekonomi versus keselamatan penduduk merupakan dilema yang dihadapi pemerintah Indonesia dan dunia saat ini. Untuk membahas dinamika ini, hari ini saya terhubung dengan Wisnu Wardana, ekonom PT Bank Danamon Indonesia. Selamat sore Wisnu. Selamat sore Julius, terima kasih sudah mengundang saya di acara Danamon Financial Friday. Wisnu, tahun ini kita melihat bahwa kemungkinan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi dan defisit anggaran akan mencapai 6,3% untuk membiayai stimulus guna mengurangi dampak dari pandemi. Di sisi lain, kita melihat juga tekanan untuk pelonggaran PSBB itu semakin besar. Nah, sehingga memunculkan kekhawatiran munculnya gelombang kedua dari pandemi. Nah, bagaimana Danamon melihat isu yang berkembang akhir-akhir ini? Ya, kalau kita lihat dari permasalahan utamanya, kan memang ini berasal dari isu kesehatan dari masyarakat. Nah, kami memang sependapat dengan pandangan yang ada di luar di sana, bahwa ekonomi Indonesia tahun 2020 ada kemungkinan besar akan tumbuh negatif atau mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu. Kalau proyeksi kami sendiri sebetulnya di Bank Danamon, ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif 0,6% atau kontraksi 0,6% dibandingkan tahun lalu. Buat saya yang paling penting adalah bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi hal ini. Ada 200 negara lebih yang juga mengalami hal yang sama, Mas Julius, sehingga Indonesia bisa dikatakan berada di tengah-tengah semua masyarakat yang sedang mengalami ini, tidak yang terburuk juga, tapi juga yang tidak yang terbaik. Itu sudah memberikan rasa kenyamanan buat kita di sini. Oke, jadi kelihatannya memang pemerintah itu berusaha untuk menjaga dua faktor ini ya, kesehatan sama pertumbuhan ekonominya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi masyarakat sendiri, kita sudah mengalami yang namanya COVID ini dalam kurun waktu 3 bulan. Kira-kira kalau menurut Danamon nih, bisnis apa saja sih yang bisa mengambil manfaat dari kondisi saat ini? Dan bagaimana dengan bisnis lain? Dan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa beradaptasi dengan yang namanya new normal ini? Oke, terkait dengan sektor usaha, ya kita tentu sudah tahu ada beberapa sektor yang langsung terdampak negatif dengan adanya pandemi ini, tentu yang berhubungan dengan kegiatan sosial masyarakat. Sementara untuk sektor-sektor yang mungkin berpotensi akan membaik, ada sektor-sektor yang selain kesehatan ini kita bicaranya ya. Kita bicara sektor-sektor yang sudah pasti menghadapi keuntungan, ya itu yang berhubungan dengan kondisi dasar manusia, seperti makanan untuk mengisi perut, ataupun untuk menjaga kesehatan masyarakat, seperti masker, ataupun obat-obatan dan vitamin. Itu tentu mendapatkan windfall dari kondisi ini. Cuman ada juga sektor-sektor lain yang memiliki potensi sangat baik ke depannya karena kita akan mengadjust kehidupan kita dalam bermasyarakat. Contohnya aja kita sekarang melakukan acara ini secara video conference, sehingga sektor-sektor seperti teknologi atau IT akan tentu mendapatkan dampak yang positif dari kondisi saat ini, Mas Julius. Oke, jadi kembali lagi mengenai perut sama kesehatan ya yang utama saat ini. Nah, dari sisi investasi sendiri Wisnu, kita melihat bahwa investor asing itu sudah mulai kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia. Bagaimana Danamon melihat kondisi ini? Apakah terlihat bahwa keyakinan investor itu mulai kembali lagi? Dan bagaimana sih Danamon melihat pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi Indonesia dan dunia pada umumnya? Ya, setuju bahwa kita lihat tanda-tanda kepercayaan investor akhir-akhir ini membaik, Mas Julius. Kalau misalnya kita lihat sekarang di akhir tahun 2019 ketika pertama kali pandemi ini muncul, lalu di awal tahun 2020 menjadi suatu pandemi global, lalu di bulan Maret banyak sekali investor yang merasa tidak aman untuk menaruh dananya di negara-negara yang memiliki resiko tinggi. Akhirnya semuanya membeli tunai uang US dollar. Nah, kita juga beruntung di akhir bulan Maret, akhirnya pemerintah Amerika Serikat merespon itu dengan menerbitkan dolar dan memberikan suplai dolar yang tidak terbatas kepada seluruh negara di dunia. Sehingga investor yang tadinya
tidak merasa aman menjadi aman bahwa likuiditas dolar di global itu akan tetap terjaga setiap kali mereka butuh. Nah, itu membuat mereka nyaman dan tenang untuk kembali membeli aset-aset keuangan yang lebih beresiko termasuk ke Indonesia. Kira-kira begitu Mas Julius. Oke, jadi kelihatannya menurut pandangan Danamon, investor asing itu sudah mulai pulih tingkat kepercayaannya. Nah, sekarang untuk aset alokasi nih, Wisnu. Ada saran nggak yang bisa diberikan kepada nasabah Bank Danamon? Oh ya, kebetulan sekali nih Mas Julius. Biasanya kalau misalnya terkait dengan saran investasi, saya biasanya menyarankan untuk membeli instrumen-instrumen yang saya pribadi sendiri juga lakukan. Jadi misalnya contohnya, saat ini kita lihat instrumen Indonesia yang relatif murah itu adalah saham dan juga obligasi. Tapi kita juga harus lihat bahwa untuk sahamnya itu adalah sektor-sektor yang tadi kita sudah sebutkan bahwa berpotensi akan baik, juga emitennya memiliki arus kas yang kuat misalnya karena menghadapi kondisi ketidakpastian. Nah, di sisi lain kalau kita bicara dengan obligasi, itu kita harus lihat durasinya. Kenapa? Karena untuk menangani pandemi COVID-19 ini di Indonesia, pemerintah akan menerbitkan hutang lebih banyak untuk mendanai kebutuhan masyarakat. Nah, dengan demikian biasanya mereka akan menerbitkan tenor-tenornya akan lebih lama dan lebih panjang, misalnya di atas 15-20 tahun. Bahkan kemarin pemerintah sudah mulai menerbitkan utang di atas 50 tahun. Nah, dengan kondisi demikian yang menjadi menarik itu sebetulnya adalah instrumen obligasi yang durasinya lebih pendek-pendek, misalnya paling maksimal 10 tahun. Jadi mungkin saran saya untuk teman-teman semua, sebaiknya kita memperpendek durasi untuk obligasi. Terima kasih Wisnu, ulasan dan paparan kali ini sangat berguna bagi kita semuanya. Terima kasih Mas Julius, sudah diundang dalam acara Danamon Financial Friday. Semoga apa yang kita sharing bisa bermanfaat untuk semua, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih, saya Julius Ardi. Sampai berjumpa lagi di acara Danamon Financial Friday berikutnya. Selamat sore.